Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengimpor data pemasok atau supplier, terus kemudian data pelanggan dan data barang dan jasa. Jadi ketika kita mengawali untuk menggunakan program Accurate, ketika mengawalnya itu pada saat tengah-tengah perusahaan berjalan, maka otomatis perusahaan harus mengimpor banyak pemasok, pelanggan, dan barang dan jasa. Karena ketika kita memasukkannya satu-satu dan dan datanya itu sangat banyak, akan memakan waktu yang lama. Nah, biasanya data yang banyak itu ya supplier dan saldo utang, kemudian pelanggan dan saldo piutang, dan barang dan jasa, termasuk harga beli dan harga jual. Ya. Nah, untuk memasukkannya, pertama-tama kita coba memasukkan data pemasok. Untuk pemasok kita pakai menu di pembelian, kemudian pemasok. Sini ya, pembelian pemasok. Nah, untuk awalnya, pada saat data masih kosong seperti ini, kita harus membuat satu data dulu secara manual sebagai acuan nanti untuk dijadikan file Excel, kemudian diupload ke program Accurate Online. Nah, untuk membuatnya seperti biasa, kita klik tambah di sini, katakanlah kategori pemasoknya umum, gitu ya. Untuk pemasoknya otomatis namanya pemasok A, pemasok 1, pemasok 1. Email dikosongi nggak apa-apa, alamat dan sebagainya nggak perlu, nggak usah. Kemudian kontaknya dikosongi nggak masalah, pembeliannya kalau mau dikosongi nggak apa-apa. Kemudian saldo utang, kalau misalkan mau menambahkan saldo utang, kita tambahkan saja nggak masalah. Sini tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2021, nomornya nomor 001, jumlah utangnya ada 10.000. Oke, klik lanjut, kemudian klik simpan. Nah, coba kita refresh. Oke, sudah ada. Ini daftar pemasoknya sudah kita masukkan satu orang. Nah, kalau misalkan datanya ada 100 atau 50, kita masukkan satu-satu, otomatis kan akan memakan waktu yang lama. Sehingga kita bisa menggunakan menu import data di sini. Nah, untuk menggunakan menu import data, sebelumnya kita ekspor dulu data yang ada di sini, kita ekspor ke Excel dengan saldo. Accurate akan mengekspor semua data pemasok. Anda setuju, klik ya. Oke, sudah ada di sini ya, daftar pemasok. Coba kita buka. Oke, di sini sudah ada file Excel-nya untuk daftar pemasok. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan, kita tinggal memasukkan datanya ke file Excel ini. Oke, katakanlah kita mau menambahkan 50, gitu ya, 50 data pemasok. Untuk memudahkan, kita klik, kita geser saja pemasoknya, karena ini hanya contoh. Oke, sampai V69 kurang 1 ya. Kita tambahkan satu lagi, 50.
Kemudian kontaknya tadi nggak perlu diisi, email, fax email untuk mata uang dan syarat pembayaran kita masukkan juga. Jadi ketika di atas sendiri itu ada datanya, kita langsung tambahkan datanya yang ada di situ sampai ke bawah. Kalau data kita jumlahnya 50, ya semuanya nanti harus diisi. Nah, yang kosong-kosong ini tidak diisi pun nggak masalah. Nama wajib pajak di sini kan sudah ada, tinggal kita geser ke bawah sampai nomor 51. Oke ya. Kemudian saldo awalnya kalau misalkan mau diisi pun juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, angka 1, angka 4, angka 5. Oke, kita mau geser ke bawah semua ya. Angka 5, angka 7, angka 9, angka 10. Ketika yang paling atas ada datanya, kita geser ke bawah. Untuk angka-angka ini, pastikan angkanya sesuai. Kalau biasanya standarnya ya biasanya 0. Kalau tidak ada datanya. Sudah sampai 51. Kemudian di sini untuk saldo utangnya. Untuk saldo utangnya, kita mulai dari kantor cabang saldo sampai kurs saldo. Oke ya, kita geser ke bawah sampai 51. Oke, sudah. Kursnya harus tetap sama ya. Kursnya 1. Kalau pakai nominal rupiah, kursnya 1. Kalau nanti pakai bahasa asing, pakai mata uang asing, bisa kita isi sesuai dengan datanya atau kurs yang sebenarnya. Misalkan kita di sini mau mengisi fakturnya 02, ini 005, 08, katakanlah begitu ya. Sini saldo awal bertanggal, anggaplah tanggal 1 Januari 2021 semua. Ini saldonya 2020, kemudian ini saldonya 30. Kemudian ini saldonya katakanlah 21. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Kita simpan data ini. Oke, sudah, kita kembali ke program Accurate. Nah, untuk mengimpornya, kita klik import data. Oke ya, yang ini ya. Kita klik import data. Klik import dari Excel. Kemudian kita cari, pilih lokasi filenya tadi. Karena lokasinya ada di download. Oke, daftar pemasok 1. Oke, sudah. Kemudian kita klik unggah. Kita klik lanjutkan. Di sini ada data-datanya. Kita klik lanjutkan. Di sini ada 2 data berhasil diproses. Nah, hasil impornya 49 data berhasil diproses dan 1 data gagal diproses. Nah, 1 data yang gagal ini adalah 1 data yang tadi
kita buat secara manual. Nah, jadi akurat di sini tidak bisa memasukkan data yang duplikat atau data yang sama persis, tidak bisa. Nah, di sini untuk saldo-saldo utangnya sudah kita masukkan semua. Oke, ini untuk pemasok ya. Coba kalau kita mau klik lihat daftar pemasok, kita bisa klik di laporannya. Daftar laporan. Kemudian daftar pemasok. Menunya dari menu apa ya? Nah, ada di menu hutang, daftar pemasok. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat daftar pemasoknya harusnya ada sampai 50. Nah, ini ya. Nah, tadi ini saldonya 10.000, 20, 30, 21. Saldo utangnya. Oke, untuk daftar pemasok kita sudah melakukan impornya. Berikutnya kita impor data pelanggan. Nah, untuk impor data pelanggan kita bisa ke menu pelanggan. Menu pelanggan ada di penjualan, kemudian pelanggan. Nah, kita masukkan dulu, kita isi dulu manual seperti yang tadi. Namanya pelanggan 1. Oke, sudah, kontraknya sudah, penjualannya sudah, saldonya di sini adalah saldo piutang. Kita tambahkan, katakanlah pelanggan ini mempunyai piutang 001, ya, nomor fakturnya mempunyai piutang sejumlah 12.000. Klik lanjut. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, pembuatan secara manual sudah kita lakukan. Nah, tadi kita buat yang pelanggan A ini ya. Mohon maaf, yang pelanggan 1 ini ya, dengan saldo 12.000. Karena ini data lama, kita biarkan aja, nggak masalah. Yang pelanggan A sama pelanggan B ini. Nah, untuk melakukan impor seperti biasa, kita ekspor dulu datanya, ekspor data ke Excel, klik ya. Nah, sini daftar pelanggan. Kalau sudah, kita buka. Enable edit. Kita hapus pelanggan yang A dan B, atau kalau mau kita biarkan juga nggak masalah. Kita pindahkan ke atas ya, karena yang mau kita geser adalah pelanggan 1 yang mau kita buat sebagai contohnya. Oke. Geser semua, mata uang utama sudah, umum COD, syarat pembayaran. Oke, sampai sini kita geser. Oke, sampai sini dulu. Sampai alamat pajak kita tinggal geser ke bawah. Katakanlah kita mau membuat datanya sejumlah 50. 50 lagi, pelanggan 48, 49, 50, pelanggan 50. Oke. Untuk kategori sudah kita masukkan, ID pelanggan juga sudah, namanya juga sudah, mata uang, syarat pembayaran,
Kemudian nama wajib pajak sudah, saldo awal. Nah, kalau kita mau memasukkan saldo awal, kita juga bisa. Karena kita buat beberapa ya, yang mempunyai saldo awal. Karena ada 16 orang. Gitu. Nah, ininya 14.000. Oke. Ini 2021 semua ya, tanggalnya tetap saja nggak masalah. Berarti yang mempunyai saldo nanti hanya sampai pelanggan 16. Untuk pelanggan 17 dan seterusnya, katakanlah tidak mempunyai saldo piutang. Nah, kemudian cabang, kurs saldonya adalah 1, jumlah limit piutang. Kalau kita isi 0, berarti di sini dia tidak mempunyai batasan atau tidak mempunyai limit. Bisa memiliki utang berapapun, piutang berapapun. Maaf, karena pelanggan berarti piutang ya. Oke, kita geser untuk mulai cabang saldo sampai yang terakhir tadi, angka 10. 53. Oke, sampai sini ya. Nah, di sini ada kurs saldonya harusnya tetap 1 sama nilai umur piutang. Kalau umur piutangnya bisa kita sesuaikan sendiri pun nggak masalah. Oke, hapus yang ini. Untuk umur piutang adalah pelanggan yang mempunyai piutang. Oke. Sudah, kalau sudah kita bisa klik simpan. Klik simpan, kemudian kita buka yang akurat tadi. Kita klik import data, import dari Excel. Kita pilih lokasi filenya yang mau kita import. Dia ada di download sini ya. Daftar pelanggan. Kita klik buka. Setelah itu kita upload. Kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Kita tunggu. Nah, di sini ada 3 data gagal diproses. Sekarang yang duplikat tadi ya. Yang datanya sama persis. 49 berhasil, 3 data gagal. Kita klik tutup. Nah, untuk pelanggan bisa di daftar laporan, menu piutang. Menu piutang, daftar pelanggan. Bisa kita klik daftar pelanggannya. Klik tampilkan. Nah, sini sampai pelanggan 50 sudah ada. Nah, tadi yang ini adalah saldo piutang pelanggan. Yang beberapa kita masukkan tadi ya. Oke, pelanggan sudah, pemasok sudah. Berikutnya adalah impor barang dan jasa. Nah, untuk impor barang dan jasa, kita bisa ke menu pembelian. Oh, maaf. Menu persediaan barang dan jasa. Kita bisa ke menu persediaan barang dan jasa. Nah, untuk pertama, seperti biasa, kita buat dulu secara manual. Katakanlah di sini kita kategori barangnya umum, nama barang kode barangnya kita isi biasa, biar otomatis. Nama barangnya barang
gitu ya. Barang 001 atau barang 1 gitu saja. Terus barangnya persediaan. Oke. Satuannya unit. Pemasoknya kalau mau kita isi kita boleh, kalau nggak diisi pun nggak masalah. Harga belinya kalau mau kita isi juga boleh, harga belinya unit, harga belinya 10.000 per unit, gitu. Atau 5.000 lah, 5.000 per unit. Kemudian saldo di sini adalah jumlah stok persediaan. Katakanlah kuantitasnya jumlah saldo awalnya ada 10, satuannya tadi unit, daya satuannya adalah 1.100. Klik lanjut. Nah, untuk apabila nama barangnya itu sudah mempunyai saldo, ada jumlahnya, kita bisa masukkan di menu saldo awal di sini. Dan lain-lain pun kita biarkan saja. Gambarnya kalau ada, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kita bisa lihat nama barangnya barang 1. Ya. Seperti biasa kita ekspor dulu ke Excel. Kemudian kita isi daftar barang. Kita buka. Oke, klik enable dulu ketika mau kita edit. Oke, tadi barangnya yang barang 1. Yang mau kita rubah adalah barang 1. Mulai satuan, harga jual, dibiarkan kosong pun nggak masalah. Atau kalau kita mau menentukan harga jualnya langsung, juga bisa. Oke ya, mulai nomor sini sampai ke satuan. Katakanlah kita buat 50 barang. Oh, ada 51 ya. Nah, ada 50 barang ya. Sampai barang 50. Dan kita lihat ini untuk harganya harusnya ini 0. Harga jualnya kita buat 0 aja semua. Kemudian ini adalah satuannya dan ini adalah harga belinya. Minimum beli, batas minimum stok, kita isi 0 semua. Satunya 5.000, katakanlah yang lainnya 1.200, kemudian yang ini 1.300. Kuantitas saldo awal, di sini ada 10 unit. Harga satuannya 1.100. Nilai satuan di sini adalah saldo awal yang tadi ya. Oke, kita satu-satu dulu. Mulai dari harga beli. Sampai batas minimum stok. Kita geser ke bawah. Harga belinya sama semua. Kita ubah. Oke, harga belinya sudah. Kalau harga beli sama itu juga tidak masalah. Karena bisa jadi pada saat kita membeli barang, harga belinya juga sama. Yang utama sampai nomor 52. Kalau nggak salah kita coba lihat.
Oke. Hanya gudang utama, kemudian nilai saldo kalau mau kita isi boleh, kalau enggak pun enggak masalah. Oke, kita isi 10 semua ya. Kita samakan untuk beberapa barang. Misalkan kalau mau dibuat kosong, enggak masalah. Tanggal 27. Tanggal 27, 26, 29, dan 35. Yang ada saldonya adalah barang nomor 3, di sini ya, nomor 3, 13, sampai 35 di sini adalah barang nomor 33. Oke, sudah. Kemudian persediaan beban pokok penjualan, ini adalah nama-nama akunnya tadi. Kita samakan semuanya. Tidak perlu ada yang dirubah. Kita geser ke bawah. Oke. Ini sama ya. Nama akunnya, nomor akunnya, persediaan, beban pokok penjualan, kemudian barang yang terkirim di sini nominalnya atau nomor akunnya sama semua. Oke, sampai 52. Oke, sebentar. Oke. Untuk data barang dan jasa yang ada di Excel sudah kita input sampai nomor 51 ya. Barangnya sampai barang 50. Kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke program Upload online-nya. Kita klik impor data. Masih di menu barang dan jasa tadi ya. Kita klik impor data. Pilih lokasinya impor. Karena tadi ada di download kalau nggak salah. Daftar barang. Oke, kita klik open. Kita klik unggah. Lanjutkan. Lanjutkan, kita tinggal tunggu. Nah, ada 2 data yang gagal diproses ya di sini. 2 data gagal diproses, 49 berhasil diproses. Yang 2 data yang gagal ini adalah data yang duplikat tadi. Karena memang sebelumnya barangnya sudah ada di dalam program aplikasi Accurate, kemudian kita tadi ekspor, kemudian kita impor lagi. Untuk barang dan jasanya, kita klik, bisa lihat di menu daftar laporan, persediaan, daftar barang dan jasa, menu laporan, persediaan, daftar barang dan jasa. Kita klik, coba kita lihat, kategorinya harus diisi dulu, kategorinya semua kategori ya. Nah, sini ada sudah masuk di sini barang 1 sampai barang 50. Oke. Demikian, segala salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.